Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan surat Ali Imran ayat 18 sampai dengan ayat 20, masih pada juz yang ketiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Ayat 18. Allah telah menjelaskan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Demikian pun malaikat dan orang-orang berilmu bahwa Dia berdiri dengan keadilan. Tidaklah ada Tuhan selain Dia, Maha Gagah lagi bijaksana. Ayat 19. Sesungguhnya yang agama di sisi Allah ialah Islam, tetapi tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab itu, melainkan sesudah didatangkan kepada mereka ilmu, lantaran pelanggaran batas di antara mereka. Dan barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah adalah amat cepat perhitungannya. Ayat 20. Maka jika mereka membantah engkau, katakanlah, aku telah menyerah diri kepada Allah. Demikian juga orang-orang yang mengikutku. Dan tanyakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab itu dan kepada orang-orang yang ummi, sudahkah kamu menyerah diri? Maka jika mereka telah menyerah diri, maka sesungguhnya telah mendapat petunjuklah mereka. Dan jika mereka berpaling, maka tidak lain kewajiban engkau hanyalah menyampaikan, dan Allah adalah amat memandang kepada hambanya. Hakikat Islam. Allah telah menjelaskan bahwa tiada Tuhan selain Dia. Pangkal ayat 18. Syahidah kita artikan menjelaskan dengan segala amal ciptaannya ini, pada langit dan bumi, pada lautan dan daratan, pada tumbuh-tumbuhan dan binatang, dan segala semesta. Tuhan Allah telah menjelaskan bahwa hanya Dia yang Tuhan, hanya Dia yang mengatur. Maka segala yang ada ini adalah penjelasan atau kesaksian dari Tuhan, menunjukkan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Demikian pun malaikat dalam keadaan mereka yang gaib itu semuanya telah menyaksikan, telah memberikan syahadah bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Sebab malaikat adalah sesuatu kekuatan yang telah diperintahkan oleh Tuhan melaksanakan perintahnya.
dan taat patuh setialah mereka menjalankan perintah itu. Kita tidak dapat melihat malaikat dalam bentuk rupanya yang asli, tetapi kita dapat merasakan adanya. Di antara malaikat itu ialah Jibril yang diperintahkan Tuhan menyampaikan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan wahyu itu telah tercatat menjadi Al-Quran, dan Al-Quran telah terkumpul menjadi mushaf. Oleh sebab itu, dalam tangan kita sendiri kita telah mendapat salah satu bekas syahadah dari malaikat. Dan orang-orang yang berilmu pun telah menyampaikan syahadahnya pula, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Bertambah mendalam ilmu, bertambah menjadi kesaksianlah dia bahwa alam ini ada bertuhan, dan Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah, dan tidak ada Tuhan yang lain, sebab yang lain adalah makhluknya belaka. Bahwa dia berdiri dengan keadilan, yakni setelah Allah menyaksikan dengan kudrat iradatnya, dan malaikat menyaksikan dengan ketaatannya, dan manusia yang berilmu menyaksikan dengan penyelidikan akalnya, bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka timbul pulalah kesaksian bahwa Tuhan Allah itu berdiri dengan keadilan, bahwa Tuhan mencipta alam dengan perseimbangan, dan Tuhan menurunkan perintahnya dengan adil serta seimbang. Adil ciptaannya atas seluruh alam, sehingga manusia berjalan dengan teratur, tidak lain adalah karena adil pertimbangannya. Adil pula perintah dan syariat yang diturunkannya, sehingga seimbang dunia dengan akhirat, rohani dengan jasmani. Kata qisti mengandung akan maksud adil, seimbang, setimbang. Semuanya bisa kita dapati di mana-mana dengan teropong ilmu pengetahuan. Tidaklah ada Tuhan selain dari Dia, Maha gagah lagi bijaksana. Ujung ayat 18. Hendaklah menarik perhatian kita tentang kedudukan mulia yang diberikan Tuhan kepada ulil ilmi, yaitu orang-orang yang punya ilmu dalam ayat ini. Setelah Tuhan menyatakan kesaksian yang tertinggi sekali bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan kesaksian itu datang dari Allah sendiri, maka Tuhan pun menyatakan pula bahwa kesaksian tertinggi itu pun diberikan oleh malaikat. Setelah itu kesaksian itu pun diberikan pula oleh orang-orang yang berilmu, artinya tiap-tiap orang yang berilmu, yaitu orang-orang yang menyediakan akal dan fikirannya buat menyelidiki keadaan alam ini, baik di bumi ataupun di langit, di laut dan di darat, di binatang dan tumbuh-tumbuhan. Niscaya manusia itu akhirnya akan sampai juga, tidak dapat tidak, kepada kesaksian yang murni bahwa memang tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itulah pula sebabnya maka di dalam surat Fatir surat 35 ayat 28 tersebut bahwa yang bisa merasa takut kepada Allah itu hanyalah ulama, yaitu ahli-ahli ilmu pengetahuan. Imam Ghazali dalam kitab Al-Almi dan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin telah memahkotai karangannya itu ketika memuji martabat ilmu, bahwa ahli ilmu yang sejati telah diangkat Tuhan dengan ayat ini kepada martabat yang tinggi sekali, yaitu dekat dekat Allah dan dekat malaikat. Itulah kesan yang timbul kembali, meyakinkan kesan yang pertama tadi demi setelah memperhatikan pendirian Tuhan Allah dengan keadilan itu pada dua nama, Aziz dan Hakim, gagah dan bijaksana. Terdapat lagi keadilan, Tuhan Allah itu gagah perkasa, hukumnya keras, teguh dan penuh disiplin. Tetapi dalam kegagah perkasaan itu diimbanginya lagi dengan sifatnya yang lain, yaitu bijaksana, sehingga tidak pernah Allah berlaku sewenang-wenang karena kegagah perkasaannya, dan tidak pernah pula bersikap lemah karena kebijaksanaannya. Di antara gagah dan bijaksana itulah terletak keadilan. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Pangkal ayat 19. Tadi di ayat 18 telah ditunjukkan bahwa orang berilmu pun mendapat syahadah dan memberikan pengakuan memang tidak ada Tuhan melainkan Allah setelah menilik kesaksian dan penjelasan Allah sendiri pada ciptaannya. Kalau telah dapat mengenal dan menyaksikan Tuhan melihat bekas ciptaannya, dengan sendirinya timbullah penyerahan diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, mengakui kebesaran Allah, mengakui berdirinya dengan keadilan, pengakuan yang timbul dari lubuk hati dan keinsafan, timbul damai dalam jiwa sebab telah mendapat hakikat yang sebenarnya. Kalau suasana itu telah dicapai, itulah dia Islam. Kata ad-din ialah biasa kita artikan ke dalam bahasa kita dengan agama. Ada juga menyebut agama dan ada juga menyebut igama. Sedangkan arti ad-din itu menurut asli Arabnya ialah taat, tunduk dan juga balasan. Sebab itu maka yaumiddin berarti hari pembalasan. Maka dalam ta'rif syariat segala perintah yang dipikukan oleh syarak kepada hamba yang telah baligh tapi berakal atau mukallaf, itulah dia agama.
Kadang-kadang disebut juga dengan kata lain yaitu millah yang berarti agama juga. Dengan memakai kata millah atau milad, maka cakupan ad-din itu menjadi meluas lagi, mencakup sekalian peraturan hidup, bukan saja ibadat, bahkan juga mengatur negara. Itu sebabnya maka di Iran, Turki dan Pakistan, kata-kata millah itu dipakai juga untuk kenegaraan. Almarhum Liaquat Ali Khan, Perdana Menteri Pakistan yang Syed terbunuh, diberi mereka gelar Quaidi Millah, pemimpin negara, sebagai ahli jinnah diberi gelar Quaidi Azam, pemimpin agung. Kata Islam adalah masdar, asal kata. Kalau telah menjadi fi'il madi atau perbuatan, dia menjadi aslama. Artinya dalam bahasa kita ialah menyerah diri. Pokok asal sekali ialah hubungan 3 huruf SLM yang artinya selamat sejahtera. Menjadi juga menyerah, damai dan bersih dari segala sesuatu. Kalau disebut dalam bahasa Arab salamun lirajulin, artinya ialah sesuatu kepunyaan seorang laki-laki yang tidak berserikat dengan yang lain. Maka setelah memahami arti dari kata ad-din dan al-Islam sebagai yang diutarakan di atas, dapatlah dipahamkan maksud ayat ini. Sesungguhnya yang agama di sisi Allah ialah Islam. Atau lebih dapat ditegaskan bahwa yang benar-benar agama pada sisi Allah hanyalah semata menyerahkan diri kepadanya saja. Kalau bukan begitu, bukanlah agama. Oleh karena itu, maka sekalian agama yang diajarkan nabi-nabi yang dahulu, sejak Adam lalu kepada Muhammad, termasuk Musa dan Isa, tidak lain daripada Islam. Beliau mengajak manusia supaya Islam, menyerah diri dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, percaya kepadanya saja. Itulah Islam. Dan sekalian manusia yang telah sampai menyerah diri kepada Allah yang tunggal, tidak bersekutu yang lain dengan Dia, walaupun dia memeluk agama apa, dengan sendirinya dia telah mencapai Islam. Syariat Nabi bisa berubah karena perubahan zaman dan tempat, namun hakikat agama yang mereka bawa hanya satu, Islam. Sebab maksud agama adalah 2 perkara. Pertama, membersihkan jiwa dan akal dari kepercayaan akan kekuatan gaib yang mengatur alam ini, yaitu percayaannya kepada Allah dan berbakti, memuja dan beribadat kepadanya. Kedua, membersihkan hati dan membersihkan tujuan dalam segala gerak-gerik dan usaha, niat ikhlas kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan kata-kata Islam. Lantaran itu dapat ditegaskan pula bahwa walaupun dia mengaku orang Islam, keturunan Islam, ibu bapa Islam, tinggal dalam negeri Islam, kalau akal dan hatinya tidak bersih dari pengaruh lain selain Allah, maka tidaklah sesuai nama yang dipakainya dengan hakikat yang sebenarnya. Sama saja dengan orang bergelar datuk raja di langit, padahal di bumi pun dia tidak jadi raja. Dia mengaku Islam, tetapi tempatnya menyerahkan dirinya ialah gurunya. Dia taklid saja kepada guru itu. Dia tidak memakai perlindungannya sendiri. Atau dia mengaku Islam, tetapi kuburan yang dikatakannya keramat lebih diramaikannya daripada masjid tempat menyembah Allah. Dia lebih banyak meminta dan memohon kepada yang mengisi kubur itu, atau mereka itu dijadikan perantara buat menyampaikan permohonannya kepada Allah. Kita ulangi, atau dia mengaku Islam, tetapi tempatnya menyerahkan diri ialah gurunya. Dia taklid saja kepada guru itu, dia tidak memakai perenungannya sendiri. Atau dia mengaku Islam, tetapi kuburan yang dikatakannya keramat lebih diramaikannya daripada masjid tempat menyembah Allah. Dia lebih banyak meminta dan mohon kepada yang mengisi kubur itu, atau mereka itu dijadikan perantara buat menyampaikan permohonan kepada Allah. Orang semacam ini semuanya mungkin telah termasuk golongan Islam dalam perhitungan statistik dan dalam geografi atau ilmu bumi, tetapi belum tentu bahwa jiwanya sendiri adalah Muslim yang menyerah bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab itu, melainkan sudah didatangkan kepada mereka ilmu antara pelanggaran batas di antara mereka. Dengan sambungan ayat ini kita dapat memahamkan bahwasanya masing-masing manusia dengan akal murni dan ilmunya sendiri bisa mencapai dasar percaya kepada keesaan Tuhan, bisa sampai kepada suasana penyerahan diri kepada Allah yang Maha Kuasa dengan sendirinya, sehingga kelak apabila dicocokkan hasil penyerahan diri atau Islam dengan wahyu, tidak akan berapa selisihnya lagi. Tetapi timbul kesulitan bukan pada mereka, melainkan pada orang-orang yang keturunan kitab, pada Yahudi dan Nasrani. Sudah mereka mendapat ilmu, ialah karena agama sudah diikat dengan ketentuan-ketentuan pendeta, sehingga bukan lagi agama Allah, melainkan agama pendeta. Misalnya pikiran murni manusia telah mencapai kesimpulan bahwa Allah itu memang pasti esa, tetapi pendeta memutuskan bahwa itu tidak benar. Yang benar ialah mesti diakui bahwa Allah itu beranak, atau bahwa Nabi Isa bukan saja anak Allah, tetapi dia pun Allah atau satu dari 3 oknum. Banyak dari ahli-ahli fikir Eropa yang dari lanjutnya berpikir sampailah dia kepada pengakuan akan adanya Allah. Terkenallah kaum rasionalis atau deis, di antaranya Voltaire, pujangga Prancis yang terkenal, telah sampai kepada kesimpulan bahwa Tuhan Allah itu memang ada, tetapi mereka dikucilkan dari gereja, dipandang tidak beragama lagi.
sebab kependetaan tidak mengakui kesimpulan fikiran mereka. Sebagaimana pada penafsiran surah Al-Baqarah dahulu telah kita uraikan, banyaklah daripada ahli-ahli fikir itu sampai kepada zaman kita sekarang ini beriman yang mendalam sekali tentang adanya Allah sebagai pencipta alam. Tetapi mereka mengakui terus terang bahwa mereka mengakui adanya Allah sebagaimana yang diputuskan oleh rumusan pendeta, bukan Allah yang berupa manusia. Kita kaum muslimin percaya dengan sedalam-dalamnya, bahkan menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan etikat kita, bahwa agama yang diajarkan oleh Nabi Isa Al-Masih tidak lain daripada agama Islam sebagai yang telah ditunjukkan oleh ayat ini dan ayat yang lain. Penyerahan diri yang timbul daripada ilmu keinsafan kepada Allah lalu dirumuskan menjadi la ilaha illallah, tidak Tuhan melainkan Allah. Dan Isa Rasulullah, asasnya ialah tauhid. Tetapi karena pengaruh raja-raja dan yang berkuasa berpadu dengan pengaruh pimpinan rohaniat, yaitu kaum pendeta bagi kepentingan politik dan kekuasaan, dibentuklah kepercayaan itu menurut kehendak mereka dan diputuskanlah demikian dan tidak boleh dilanggar dari yang diputuskan itu. Akhirnya timbullah perpecahan yang dahsyat di antara satu golongan dengan golongan yang lain dalam satu agama sampai memusnahkan. Golongan Arius misalnya, Arius terkenal menolak keras kepercayaan Trinitas dan dia menegaskan tauhid. Allah adalah Esa, Isa Al-Masih adalah Rasul Allah. Roh Kudus bukan sebagian dari Tuhan. Arius menentang syirik, maka Kaisar Konstantin yang telah menerima agama Kristen dengan resmi menjadi agama kerajaan Roma sesudah ditantang demikian hebat di zaman Nero, Konstantin telah campur tangan menyelesaikan soal itu. Kaisar menyebelahi paham Trinitas dan Arius serta sekalian pahamnya dipandang telah melanggar ketentuan gereja. Kitab-kitabnya dibakar dan penganutnya di mana-mana dikejar-kejar. Ini terjadi pada tahun 325 Masehi, artinya 3 abad setelah Nabi Isa meninggal dunia. Dan 300 tahun pula sudah itu, tahun 628 dikeluarkan lagi undang-undang untuk menyapu bersih segala paham Arius, karena rupanya masih saja ada. Undang-undang ini dikeluarkan oleh Kaisar Theodosius II. Terus menerus terjadi perintahan paham agama yang hebat, tidak berhenti, dan lebih terkenal lagi perang 80 tahun di Eropa di antara pembela Katolik dengan pembela Protestan, sehingga akhirnya ahli-ahli negara yang kemudian memutuskan saja bahwa agama mesti dipisahkan dari urusan kenegaraan karena hanya akan membawa kacau saja. Kita kemukakan soal ini ialah untuk membuktikan bahwa ayat bahwa Alkitab timbul silang sengketa sudah mereka mendapatkan ilmu yang nyata tentang hakikat agama. Ialah setelah ada baghyan, artinya pelanggaran batas, yaitu muka agama telah melampaui batas mereka. Mereka telah menguasai agama dan memutuskan tidak boleh berpikir lain dari apa yang mereka putuskan. Dan kalau mereka berkuasa, mereka tidak segan bertindak kejam kepada orang yang dipandang sesat, walaupun dengan memberikan hukuman yang sengiri-ngirinya sekalipun. Ayat ini adalah satu peringatan atau sinyalemen, terutama kepada kita kaum muslimin. Apabila orang telah melampaui batasnya, manusia yang tidak mengambil hak Tuhan, perpecahan itu pula yang akan terjadi. Dalam Islam telah timbul berbagai mazhab seumpama Syiah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan Ahlussunnah. Sejarah 14 abad bukan sedikit menumpahkan darah sesama muslimin karena perlainan mazhab. Wazir Al-Qami yang bermazhab Syiah tidak merasa keberatan membuat hubungan rahasia dengan Holokokan sehingga Baghdad, pusat Khalifah Bani Abbas, diserang, dihancurkan, dibakar habis dan Khalifah dibunuh. 656 Hijriah sampai 1268 atau 1268 Masehi. Apa sebab dia berkhianat demikian rupa? Ialah karena dia membela faham Syiah dan Khalifah sendiri adalah seorang penganut faham Sunnah. Akhirnya wazir itu sendiri pun dibunuh oleh Holokokan. Dan barang siapa yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, yaitu tidak menerima ketentuan dan dari Allah bahwasanya hakikat agama hanyalah satu, yaitu menyerahkan diri kepada Allah yang Maha Esa dan persatuan manusia dalam pokok kepercayaan, dan memandang bahwa tujuan segala rasul Allah hanyalah satu, yaitu membawa manusia dari gelap gulita syirik kepada sinar tauhid, maka sungguhnya Allah adalah amat cepat perhitungannya. Ujung ayat 19. Pada tafsir dari ayat 212 surah Al-Baqarah telah diterangkan apa artinya Tuhan cepat sekali mengambil tindakan, yaitu bahwa apabila langkah telah salah dari permulaan, akibatnya akan segera terasa. Kadang-kadang dari sebab yang kelihatan kecil saja mengakibatkan kehancuran besar dalam sekejap waktu. Seumpama satu pancuran air di lereng gunung tersumbat oleh sehelai daun cempedak. Tiba-tiba pada malam hari turun hujan lebat. Air pun limbah keluar dari kolamnya melalui dan meruntuhkan pematang-pematang sawah. Kerugian sangat besar. Setelah hari siang baru diketahui bahwa sebabnya hanya dari sehelai daun cempedak menyebabkan pancuran yang tidak diperhatikan pada mulanya. Atau seperti seorang perempuan yang lalai tidak dipandamkannya sisa api puntung dalam dapur ketika dia akan tidur. Tiba-tiba tengah malam dia tersentak karena terasa panas. Dia terbangun karena rumahnya telah diselubungi api. Dia tidak dapat membela diri lagi. Api menjalar ke rumahnya tetangga kiri kanan. Dalam beberapa jam saja habislah kampung itu seluruhnya menjadi tumpukan bara dan abu. Tersebab dari puntung yang tidak dipadamkan ketika akan tidur. Inilah salah satu dari maksud ayat bahwa Tuhan cepat sekali perhitungannya.
Maka jika mereka membantah, engkau katakanlah, aku telah menyerahkan diri kepada Allah. Demikian juga orang-orang yang mengikutku. Pangkal ayat 20. Artinya, kalau sekiranya orang-orang ahlu kitab itu, baik mereka Yahudi yang tinggal di Madinah maupun tetamu yang datang di Najran itu, kalau mereka masih saja berbantah dengan engkau, katakanlah dengan terus terang, bahwasanya engkau dan orang-orang yang menjadi pengikutmu telah mempunyai suatu pendirian yang bulat, yaitu menyerah diri kepada Allah, tegasnya Islam. Pendirian kami telah jelas. Orang-orang yang mempergunakan akalnya pasti sampai kepada penyerahan diri kepada Allah, tidak berkencang-kencang kepada yang lain dan tidak mempersekutukan. Sekarang Rasulullah pula disuruh menanyakan kepada mereka, dan tanyakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab itu, baik mereka Yahudi yang telah menerima dan mengerti kitab Taurat, ataupun dia orang yang Nasrani mengaku telah menerima kitab Injil. Teranglah sudah bahwa inti sejati dari kitab-kitab itu ialah mengajak manusia agar berserah diri kepada Allah dan kepada orang-orang yang ummi, yaitu orang-orang Arab sendiri yang tidak memeluk Yahudi atau Nasrani, tidak menerima Taurat ataupun Injil, tetapi mengakui bahwa mereka menerima ajaran Nabi Ibrahim, sedang Nabi Ibrahim pun mengakui penganut agama menyerah diri. Tanyakanlah kepada mereka semuanya, sudahkah kamu menyerah diri? Sudahkah mereka Islam? Sudahkah mereka kembali kepada ajaran agama dan kitab mereka yang asli, tidak dihambat-hambat oleh penafsiran yang berbeda-beda, keputusan pendeta pihak atau pihak kekuasaan? Maka jika mereka telah menyerah diri, maka sungguhnya telah mendapat petunjuklah mereka. Artinya tidaklah ada lagi beda antara kami dengan kamu. Dan jika mereka berpaling, maka tidak lain kewajiban engkau hanyalah menyampaikan. Jangan berhenti-henti menyampaikan seruan itu agar mereka kembali kepada pokok asli agama, menyerah diri kepada Tuhan, dan tugas kewajiban Rasul ini pula yang terpikul ke atas pundak kita, pengikutnya yang datang di belakang, yaitu tidak berhenti menyampaikan dan menyerukan dakwah dan tabligh. Dan Allah adalah amat memandang kepada hambanya. Ujung ayat 20. Selain ditilik dan dipandangi Tuhan bagaimana caranya hambanya menegakkan keyakinannya dan menyampaikan seruannya. Kalau mereka tidak melanjutkan tugas Rasul, yaitu bertabligh, kian gelaplah penerangan agama. Janganlah kan orang lain yang akan dapat diinsafkan, bahkan yang telah ada di dalam pun bisa tercampak keluar. Apatah lagi kalau agama itu hanya tinggal bernama Islam atau Muslim, tetapi mereka tidak menyerah diri kepada Tuhan, dan akibat dari penyerahan diri itu tidak lain ialah kepatuhan dan taat, mengerjakan yang diperintahkan dan menghentikan yang dilarang, dan penyerahan itu menjadi bulat kepada yang satu. Itulah tauhid, dan itulah dia Islam yang sejati. Dan siapa yang tidak insaf, mereka pun menyerah diri kepada tagut dan setan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.